kebakaran yang disalahin, yang dicaci maki sama buzzer RP Anies Baswedan. Kok kayaknya PR-nya buzzer RP tuh. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys, karena kita bakal bongkar betapa beratnya guys ya pekerjaan para buzzer untuk menjatuhkan Anies guys. Ternyata guys, semua yang kita pikirkan itu salah guys ya. Ternyata buzzer RP ini kan, dia bekerja di luar Nurul guys. Pokoknya sampai apapun yang terjadi, mereka pastikan Anies yang salah guys. Ada burung jatuh nabrak tiang listrik, itu dipastikan harus Anies yang salah guys. Itulah tugas buzzer yang begitu berat. Bahkan untuk menyusun fitnah aja mereka harus bekerja sangat berat banget guys. Karena setiap statement mereka itu dibalas dengan bukti oleh Anies. Makanya kerja mereka itu berat banget guys. Udah, karena masyarakat Indonesia itu banyak juga yang udah melek dan nggak bisa ditipu lagi guys. Jadi yang paling berat itu adalah menipu orang-orang yang nggak bisa ditipu guys. Oke, nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Jangan pernah nonton sendiri. Yang kebakaran depo Pertamina, yang jadi komisaris Pertamina Ahok, yang jadi menteri BUMN ya Erick Thohir, DJ gubernur DKI sekarang namanya Heru, yang ngasih KTP ke warga Tanah Merah namanya Jokowi. Tapi giliran kebakaran yang disalahin, yang dicaci maki sama buzzer RP Anies Baswedan. Kok kayaknya PR-nya buzzer RP tuh berarti berat guys ya, kerja buzzer RP itu guys ya. Harus Anies yang salah guys, nggak boleh yang lain guys ya. Para netizen buzzer, saya berbayangan mulai kelojotan, mulai panik nih. Ternyata perjalanan Nasdem mengusung Anies Baswedan sejak 3 Oktober 2022 akhirnya berbuah manis, mengunggulkan Anies Baswedan untuk memenuhi persyaratan maju sebagai calon presiden dengan bekal 3 partai, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Nah, sekarang yang menjadi persyaratan siapa cawapresnya Anies Baswedan hanya bagaimana mampu untuk mendongkrak elektabilitas. Mudah-mudahan pentas ini tidak roboh. Karena kalau pentas ini yang roboh, yang salah Pak Anies. Apapun yang terjadi di Indonesia ini yang salah Pak Anies. Mobil salah parkir masuk jebol, Pak Anies juga yang salah. Saya terus terang kalau berita tentang Pak Anies tidak saya baca. Kenapa? Saya khawatir nanti handphonenya saya banting. Tapi biasa yang namanya buah itu dia dilempar orang karena harum, betul? Buah durian dilempar orang pakai batu karena dia sudah harum semerbak. Orang tahu dia akan jatuh, pasti semua dapat menikmatinya. Pilihan hidup ini cuma 2. Mau jadi pohon yang tinggi anginnya kencang, atau menjadi rumput diinjak orang. Sekarang saya tanya, mau jadi pohon tinggi anginnya kencang atau mau jadi rumput diinjak orang? Pak Anies ini adalah pohon yang tinggi anginnya kencang, tapi insya Allah Allah jaga beliau, insya Allah. Keterlaluan, kerja buzzer sudah keterlaluan. Nggak peduli etika, membuang moral, nggak takut dosa. Setiap hari bikin konten untuk menebar fitnah, terus lakukan framing buruk tentang Anies. Mereka dibayar memang untuk kerja ini. Ini bukan soal Anies, tapi ini soal moral dan etika politik yang sudah benar-benar dirusak dengan tontonan yang melampaui batas wajar. Kasihan rakyat, setiap hari mendapat suguhan fitnah. Pagi, siang, sore, hingga petang, medsos dibanjiri kampanye hitam. Tanpa menyadari, banyak juga yang terpengaruh, termasuk Anda kan? Ruang publik berantakan, logika dan akhlak rakyat terus-menerus dirujak oleh segelintir orang yang hanya tahu soal proyek buzzer. Makin menyedihkan negeri ini. Kasat mata dan terang benderang ada upaya sistemik untuk halangi Anies Baswedan nyapres. Publik sadar ini. Caranya, pertama, ganjal Anies melalui partai-partai. Kedua, cari terus kesalahan Anies sampai bisa jadi tersangka. Satu saja kesalahan didapat ini akan jadi jurus pamungkas untuk menghentikan Anies nyapres. Jika ini benar-benar dipaksakan, kita tidak tahu bagaimana nasib perpolitikan di Indonesia ke depan. Wajah demokrasi akan semakin gelap. Siapa yang kuat akan semakin leluasa berbuat semaunya. Negeri ini akan berjalan semakin menyimpang.
ketiga, hajar Anies di media. Buat opini bahwa Anies berbahaya. Framing bahwa pendukung Anies itu ex-HTI, FPI, ex-napi teroris. Pendukung Anies itu radikal. Mereka sebarkan terus untuk ke publik untuk mengaruhi banyak orang. Rasa sekali bukan? Kata Anies, tunjukkan satu saja kebijakan Anies yang intoleran, radikal, dan diskriminatif. Satu saja. Anda nggak bisa buktikan, kenapa Anda masih terus menuduh? Kenapa Anda masih ikut viralkan fitnah itu? Silahkan dilakukan. Untuk kerja dan bikin framing negatif seperti itu tidak cukup dengan biaya ratusan juta. Nggak cukup. Itu butuh dana miliaran, mungkin belasan miliar, sangat mungkin puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Lalu siapa yang bisa menyediakan uang miliaran itu? Yang pasti bukan nenek Anda. Patungan para relawan double. 3 strategi yang kasar, kontra demokrasi dan cenderung kejam ini sepertinya akan terus dilakukan untuk memastikan Anies tidak bisa nyapres. Ini adalah cara-cara yang tidak elegan, kasar, dan merusak demokrasi. Kenapa semua ini dilakukan? Karena Anies diyakini potensial menang di Pilpres 2024. Kalau nggak potensial menang, nggak akan ada pihak-pihak yang kerja keras untuk jegal Anies. Kenapa? Takut kalau Anies jadi presiden. Karena bisnis oligarki terancam. Hanya itu jawabannya. Bukan negara yang terancam, oligarki yang terancam. Kenapa terancam? Karena banyak dari bisnis mereka yang melanggar dan menabrak aturan. Paham? Simpel cara membuktikan jawaban ini. Selama Anies menjadi gubernur DKI, adakah kerugian negara akibat kebijakan Anies? Tidak ada. Selama Anies menjadi gubernur, adakah kerugian oligarki atas kebijakan Anies? Banyak. Anda ingat pulau reklamasi yang disegel? Anda ingat Alexis yang ditutup? Anda ingat kepengurusan apartemen yang diambil dari pengembang dan diserahkan ke penghuni yang notabene-nya rakyat kecil? Atau Anda ingat air bersih yang diambil oleh PT Pamjaya dari penguasaan oligarki selama puluhan tahun? Kemudian disubsidikan hingga 80% ke rakyat. Anies pasang badan dan ambil resiko. Anies harus berhadapan-hadapan langsung dengan mereka. Anies harus menghadapi pihak-pihak yang punya komitmen dengan mereka. Demi siapa? Demi Anda yang masih sadar sebagai rakyat. Sekali lagi, ini bukan tentang Anda. Ini tentang siapa yang masih peduli terhadap negeri ini. Tentang siapa yang berani ambil resiko untuk menghadapi siapa saja yang merusak dan membahayakan negara ini. Ini soal patriotisme dan nasionalisme. Ini soal keberpihakan siapa kepada siapa. Kalau mau aman, Anies akan lebih aman jika mau terima kompromi dengan mereka. Terima suap ratusan miliar hingga triliunan. Tapi tidak. Anies memilih untuk selamatkan negeri ini. Anies memilih untuk berada bersama rakyat. Akibatnya dia harus ambil resiko itu sendirian. Sendirian. Karena sandinya tempo hari mundur. Dengan fakta ini, Anda masih mau bilang Anies membahayakan negara? Mau tahu cara kerja buzzer? Memotong video kayak gini. Kan sesuatu ketua OSIS seluruh Indonesia dulu ya, terus bikin gerakan A, gerakan B, gerakan C dan berhasil. Tapi dari dalam hati Bapak yang paling dalam, selain soal amanah tadi, kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, saya selalu menjawab siap kalau ada penugasan untuk masyarakat. Dan saya selalu menyampaikan, janganlah kita sekedar melihat posisinya, tapi jadilah orang yang di posisi manapun itu dirasa memberikan manfaat. Ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna.
Oh, Ya saya terima. Sampai sekarang saya statusnya masih pembina Karang Taruna di kampung ini. Ini bukan soal 1-2 posisi kan. 3 kan. Ya. Ketika saya pindah ke kampung ini, Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? ya. Ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna. Oh, Ya saya terima. Sampai sekarang saya statusnya masih pembina Karang Taruna di kampung ini. Jadi kalau mau 17-an, walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya tanda tangan proposal 17-an Karang Taruna. Videonya dipotong-potong, kemudian teksnya ketua diganti OSIS seluruh guys ya. Indonesia dulu ya. Demi merendahkan Terus bikin Anies. gerakan A, gerakan B, gerakan C dan Ya, jadi video panjang sama video yang udah dipotong-potong tuh guys, aslinya beda banget guys ya. 180 derajat. Yang penting kayak mana caranya Anies itu aneh lah guys ya, di mata masyarakat, atau dia itu nggak mampan, atau dia itu menakutkan masyarakat guys. Ya begitulah guys kerjaan buzzer ya. Kalau nggak kayak gitu ya Maria itu nggak bakal dapat uang guys ya. Tugas mereka adalah agar bisa menjatuhkan Anies guys. Sebaik apapun Anies ya kan, sehebat apapun prestasinya, itu bakal selalu dijatuhkan guys ya. Apapun caranya itu wajib guys ya. Sampai-sampai seperti video pertama tadi guys ya, apapun yang terjadi ya, tetap Anies yang jadi yang salah. Yang penting duit guys ya. Dia nggak peduli fakta atau enggak, tapi yang jelas itu adalah berita bohong semua. Dan banyak banget orang benci sama Anies gara-gara terpengaruh dengan video-video hoax atau statement-statement aneh daripada pajak LP guys. Ya itu terserah mereka guys ya. Semuanya itu yang mereka sendiri yang tanggung akibatnya guys ya. Karena siapa yang berbuat maka dialah yang memanen guys. Nah bagaimana menurut kamu guys? Jangan lupa guys untuk memberikan statement, opini, sanggahan dan kritik di kolom komentar, karena itu juga sama bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, 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 ciao. Wow.